bodybuilder itu intinya sama kayak pelari, tujuannya udah beda. Tapi kalau sudah jadi atlet, bodybuilder tuh atlet, itu sangat disiplin. Jadi kalau ada netizen bilang, wah roid lu, terus kenapa? Aku itu olahraga pertama karena skoliosis. Bro bisa lihat Instagramnya. Aku olahraga pertama tuh karena aku ada dua hal. Pertama karena aku didiagnosa bronkitis kronis. Kedua sebagai karena aku ada skoliosis 18 derajat. Bisa nggak pelari seatletis bodybuilder? Bisa kalau resign kerja. Nah tapi kalau isolate ini memang berguna buat pelari sih, terutama PWO sih. Nah sama loading karbo buat pelari ini yang harus ya, itu efektifnya 3 hari aja. Nah nanti ketika tua, lihat temenmu yang nggak olahraga, aduh kok bungkuk tuh bos, sini masih Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh udah nyala, oke kita mulai. Oke, kembali lagi dengan Victor di podcast Join Aja Bro. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bro Tirta. Waduh, gila nih. Thank you sekali lagi Bro Tirta udah mau mampir. Oke. Gue sebenarnya kaget loh. Lu mau mampir ke sini bener-bener. Aduh, thank you banget. Bro, kalau boleh tahu nih ya, gue penasaran banget nih ya. Kemarin gue lihat di Twitter, terus kan lu ada bahas-bahas dikit lah tentang produk kita ya. Kenapa sih lu kok tertarik sama produk lokal? Sebenarnya sejujurnya aku tahu FitLife dari Coach Mario. Secara umum aku malah belum pernah pakai FitLife dari zaman dulu. Jujur boleh kan? Boleh lah, justru malah bagus kalau iya gitu, kan, bro. jadi aku tuh malah produknya luar terus. Jadi ada lumayan trust issue semenjak teman-temanku yang influencer nutrisionis. Kayak contohnya temanku namanya Naktek Pang, dia kan head food technology di TikTok. Dia ngebongkar berbagai macam suplemen protein, terus dicek satu-satu pakai cross sectional method test, terus ternyata ada yang gulanya over. Padahal niat kita kan suplemen itu kan sebagai menggantikan atau menambahkan, karena kebutuhan protein kita kalau mau maintain massa otot kan harus di atas 1,8 gram per kilogram berat badan per hari. Otomatis kalau ada orang yang nggak bisa makan kan harus penuhin lah. Ternyata trust issue. Jadinya ya kita tetap, aku sih secara pribadi pakainya suplemen luar saat itu. Dan banyak menurutku kenapa tweetku yang viral tuh sebenarnya bukan ke brand lokalnya, lebih ke di awalnya itu aku menekankan bahwa kalau ada orang yang progres olahraganya stuck, padahal latihannya udah proper, itu biasanya nggak jauh-jauh dari protein yang kurang, jadi nutrisi, terus restnya juga kurang banget, terus yang ketiga tuh tidur yang berantakan. Jadi 3 hal ini tuh biasa disepelein sama olahragawan, baik itu yang di bidang lari, cross training, high rocks, atau di angkat beban, atau di binaraga, bodybuilder, calisthenics, ataupun sepak bola dan sejenisnya. Tapi memang kalau gue perhatiin ya, bener gak sih bro, dulu kan gue juga banyak teman-teman yang masih jadi atlet ya, baik itu atlet bola dan sebagainya. Tapi juga pendidikan tentang konsumsi nutrisi, protein gitu kayak masih kurang juga ya, bener Iya. gak sih? Itu benar. Jadi aku udah ngobrol kemarin di YouTubeku sendiri sama Pak Felix. Beliau adalah nutrisionis, PhD nutrisionis dari Auckland, dan kebetulan ngajar di Unpad. Terus teman-temanku yang nutrisionis tuh banyak banget di medsos, dan sebelum aku ngomong itu aku pasti tanya dia. Memang konsumsi protein di Indonesia tuh cukup rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Dan Indonesia itu masih terjebak dalam pendidikan atau image atau stigma bahwa kalau nggak makan nasi atau makan karbo tuh nggak kenyang. Dan itu pure ya. Padahal sebenarnya kan yang membuat recovery sel tubuh kita itu majority adalah protein dan mineral ya, mineral kayak kalium dan kawan-kawannya itu penting. Justru kita makannya itu kalau nggak karbo nggak kenyang. Padahal kalau kita makannya karbo tapi kita mager, karbo itu akan ditumpuk menjadi kelebihan energi dan malah menjadi gula darah yang naik dan akhirnya menumpuk trigliserid di dalam tubuh. Makanya aku kemarin ngomong di situ tuh karena kalau misalkan olahraganya memang buat sehat, bukan buat tujuan tertentu, kayak contoh buat bodybuilder atau buat dia atlet lari atau sepak bola, ya 150 menit sampai 300 menit per minggu ditambah dengan makanan yang seimbang tuh udah proper. Cuman makanan seimbang ini banyak dipermasalahkan karena nggak semua orang ngerti. Betul. Paham sih. Dok, terus dari segala aspek, maksudnya dari
ya trust issue dan sebagainya. Kok bisa tiba-tiba penasaran lagi dengan produk lokal? Jadi lebih ke teman-teman. Jadi banyak netizen itu bertanya ke aku secara pribadi ya. Jadi bertanya kayak contoh, dok, kayak aku lagi bosen ngunyah suplemen proteinnya apa. Ya tentu pas aku lihatkan brand luar yang aku beli, ya beberapa kan mahal ya. Aku beli bisa sampai 1,2 sampai 1,6 juta. Kalau harganya segitu teman-teman pasti tahu lah itu mereknya apa. Aku belinya bisa segitu dan itu bisa habis 1,5 sampai 2 bulan. Dan apalagi kegiatanku tuh kan memang bukan hanya angkat beban dan kalistenik. Aku juga lari dan aku juga sepeda, aku juga hiking, aku trail dan aku masih kerja. Dan kebutuhan kaloriku per hari itu 2.800 sampai 3.300. Besar ya. Besar. Ya, karena fatku aja mentok di 13%. Dan aku udah kalau mau bulk tuh aku harus angkat di angka 3.500 sampai 4.000. Yang mana karena kegiatan kerjaanku berat. Kerjaan 9 to 5 ku berat dan itu menyita energi. Dan aku udah tanya PT sama instruktur yang sudah tersertifikasi lewat APKI, mereka juga mengatakan karena kerjaanku berat itulah yang menyebabkan kebutuhan kaloriku jadi berat. Nah akhirnya aku kan gak masalah soal income ya, karena aku sudah ada privilege di income. Nah tapi teman-temanku yang middle income atau low income itu mengatakan kalau misal aku nggak bisa memenuhi dengan makan, aku harus suplemen apa yang cocok. Ya mau nggak mau kan lokal ya, karena kan dengan ada produksi lokal ada shipping cost. Karena rata-rata brand luar tuh mahalnya di shipping cost sama pajak. Terus yang kedua lokal tuh kan hemat shipping di dalam, terus kemasannya lebih kecil. Kalau yang brand luar tuh kan gede-gede. Kita beli langsung gede-gede. Sementara makanya banyak yang beli gede terus diketeng kan. Iya. Apalagi yang BCAA atau kapsul kreatin itu kan diketeng semuanya. Nah sekarang dengan adanya brand lokal itu menjadi alternatif solusi. Nah masalahnya kan karena trust issue kita harus melihat dari siapa yang make, ya kan. Dan aku tahu banget namanya suplemen protein tuh mau dia seproper apapun, ya mentoknya segitu. Dokter tuh tahu gitu loh. Jadi tahu ini mana yang memang neti atau enggak tuh kelihatan gitu. Kayak ya ini kamu mau pakai suplemen protein atau real food tuh ya kayak gini. Nah salah satu yang menjadi panutanku tuh Coach Mario. Aku nggak ngerti jujur yang lain kayak VJ aku tahu tuh memang panutan di kalistenik belasan tahun, 13 tahun kalau nggak salah. Dan aku belajar kalistenik dari dia juga. Tapi aku bukan yang freestyle ya, tapi tekniknya. Beliau kan memang juga juara di freestyle. Nah kalau Coach Mario itu terkenal banget di strength trainingnya bagus banget. Dia rutin memberikan pelatihan strength training di kalau nggak salah di Garuda Fit itu untuk melatih pelari gitu. Jadi karena itulah aku sering memantengin edukasi beliau, dan beliau tuh usianya udah sebenarnya tidak muda lagi, tetapi joint muscle-nya, fleksibilitasnya bagus banget. Nah di sana dia juga membuat bodybuilder untuk ikut pilates. Jadi menurutku ada dua movement dia yang sangat bagus. Nah ketika beliau itu mengedukasi soal fit life, dan itu belum aku nggak beli ya, belum aku belum beli atau apapun, dia yang memang rutin. Baru aku mencoba. Dan yang ku coba itu adalah isolate proteinnya. Karena isolate protein itu komponen yang paling penting buat pelari. Untuk sebagai PWO dan diminum setelah lari, terutama long run, agar kita tidak kehilangan massa otot dan recovery ototnya berjalan maksimal. Kedua aku beli BCAA-nya. Karena BCAA itu bagi formi sama kreatin itu kombinasi yang lumayan proper. Tapi kalau kreatin aku biasa stop kalau mau long run karena haus banget. Tapi yang rutin ku minum itu isolate proteinnya, menjadi alternatif of choice. Oke, dok, aku penasaran ya. Jadi ini kan banyak teman-teman kayak bisa di luar sana yang mungkin nggak biasa konsumsi whey protein ya. Itu kalau di Binaraga ya, kalau di Binaraga tuh ada timbul lah konsep yang kalau protein itu kan membantu recovery. Tapi kan secara badan itu kan nggak merasakan kan dok. Apakah seperti pre-WO instant effect gitu? Cara merasakannya tuh apalagi kalau kayak dokter nih pelari gitu ya, membantu recovery. Apakah pegal-pegalnya jadi jauh lebih cepat hilang, fatigue-nya, atau gimana sih dok? Jadi kalau kita berbicara mengenai sesuatu tuh nggak boleh overclaim. Jadi ketika kita berbicara bahwa dari dokter apa yang dirasa itu namanya testimonial. Nah kalau kita berbicara dari science based, testimonial itu paling rendah tingkat kepercayaannya. Jadi misal ada influencer mengatakan bahwa ini adalah susu yang terbaik, itu not a science based. Yang sesuai dengan instruksi dari teman-temanku yang memang sudah di bidang nutrisionis, terutama S3 ya, yang mereka mengatakan science based. Dan dari science based berdasarkan paper-paper terkini dan sudah diterangkan oleh Pak Felix, teman-teman nutrisionis, Naktekpang dan kawan-kawan, yang mereka mengatakan bahwa konsumsi proteinnya secara teratur di dalam tubuh itu akan membantu recovery otot, membantu recovery muscle secara keseluruhan, membantu recovery tubuh dan sel secara keseluruhan.
Even ketika kita tuh bukan latihan angkat beban ataupun lari, misalkan kita sakit terkena infeksi virus atau bakteri. Recovery yang terbaik itu adalah konsumsi protein bukan karbo. Karena protein itu akan membantu produksi dari sel-sel radang, terutama limfosit dan sel darah putih atau kita bisa bilang leukosit. Limfosit itu part of leukosit untuk sistem pertahanan sehingga bisa menyerang virusan bakteri. Nah, yang masalahnya adalah makan banyak di Indonesia itu karbo. Yes. Nah, kalau kita makan karbo pas sakit, ya bakterinya juga suka karena kan bakteri juga hidup dari gula. Bakteri nggak bisa hidup dari protein, bakteri hidupnya dari gula. Nah, disinilah kan yang aku bilang, aku justru memilih susu protein yang rasanya nggak enak. Karena kalau kata nutrisionis bisa dicek di Science, bisa dicek teman-teman kalau nggak percaya Google sendiri. Protein tuh enak, karakternya protein tuh enak. Jadi kalau rasa susunya tuh enak, berarti ada yang aneh, berarti gulanya baik banget. Sesimpel itu ngomongnya. Kalau aku ya. Dan yang ngomong tuh bukan dokter ya. Yang ngomong tuh science based dan teman-teman nutrisionis yang sudah di bidangnya. Iya betul sih. Tapi biasanya ya kalau di industri pangan mungkin bukan gula sih, lebih ke malto kayaknya bro. Ya maltosa ya. Maltos kan salah satu part of komponennya rantai betul. Gula, sama dong. Ayo mau debat nih. Enggak. Wah, sama dong. Maltos Betul, kan kalau betul, kita betul. pecah strukturnya Iya, kan itu part of sugar. Betul. Maltos tuh maltnya malt. Makanya kan aku bilang kalau neknya itu masih rasa enaknya masih nalar dan pokoknya kalau minum sampai nah itu udah protein tuh. Jadi rasa protein tuh nek. Kenapa coba protein nek? Karena protein tuh membuat kenyang. Jadi ketika protein masuk ke dalam tubuh itu akan membuat sensasi kenyang. Jadi tubuh defend kenyang gitu. Makanya kita bersendawa atau terkesan mual tuh karena defend tubuh kenyang. Beda sama kalau makan nasi. Kamu makan nasi porsi tukang gali atau Portugal, kita mau makan 2 tikul aja nggak kerasa kenyang. Terjadinya malah nanti blood sugar-nya naik. Nah itulah yang mengakibatkan kenapa kok aku makan banyak nggak kenyang-kenyang. Ya mungkin komposisi makananmu yang kurang tepat. Protein tuh nek. Coba tanya teman-teman yang bodybuilder yang sudah harus surplus protein 2,5 gram. Coba aja mereka makan dada ayam terus sampai di jus. Kenapa? Nek, capek ngunyah. Nek banget. Makanya kalau minum susu protein tapi sudah itu benar. Berarti benar. Nanti susu protein bener. Itu subjektifnya ya. Kalau kita ngomong protein, kan ada yang bilang kalau misalnya over protein sakit ginjal tuh, bro. It depends. Over proteinnya seberapa? Over proteinnya gini. Protein di dalam dada ayam itu kan 17 sampai 21 gram. Ya. Ketika mengalami pengolahan, dia akan turun terus kandungan gizinya. Misal diolah jadi ayam goreng. Terus ayam goreng pakai semur. Nah, itu semakin lama dimasak, semakin proteinnya tuh akan larut dan berkurang terus, ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Kedua, protein yang akhirnya membuat beban kerja ginjal itu meningkat adalah ketika si orang tersebut mengonsumsi protein dalam jumlah banyak, tapi aktivitas fisiknya nggak seimbang. Contoh, dia makan 100 dada ayam. Misalkan aja. Ekstrim ya. Kita contoh tuh ekstrim aja. Misalkan 100 dada ayam, berarti 1.700 dong proteinnya. Let's say dia grill semua dada ayamnya. Tapi dia cuman kerja 9 to 5 di kursi. Ya otomatis kelebihan protein tersebut akan diolah melalui ginjal dan akan membebani kerja ginjal dan akan disimpan dalam perut. Nah otomatis kan nggak ngapa-ngapain. Nah kenapa kok terjadi perkembangan otot? Karena kita latih. Nah, ketika kita melatih otot itu ada yang namanya mikrotir. Ya, mikrotir. Jadi sobek tipis-tipis. Maka mikrotir ini defense mechanism tubuh adalah menggantikan mikrotir tersebut dengan serat yang lebih tebal. Nah, protein ini yang membangun. Let's say ya. Kalau proteinnya pas, seratnya akan lebih tebal. Nah, kalau proteinnya nggak cukup, mau diganti pakai serat apa? DOMS-nya akan jadi lama. DOMS yang lama akan menumpuk, jadinya cedera. Gitu. Jadi serat-serat inilah yang akan dilatih itu kalau latihannya isolated kalau orang bilang. Nah kalau ternyata dia latihannya lari terus, berarti yang gerak seluruh tubuh. Lari itu melatih otot apa? Otot jantung. Di jantung kan punya otot, maka yang dilatih otot jantungnya dulu. Baru adalah otot legnya kalau dia ternyata trail run, kalau hiking. Nah jadi serabut otot itu tergantung pola latihannya. Gitu. Ada yang seimbang total, ada CR7. Dia lari bisa, sprint bisa, nge-gym bisa, angkat beban bisa, bola pun bisa. Tapi kita lihat spending money yang dia keluarkan di situ tidak murah. Dan dia bekerja. Lututnya itu yang ngasilin uang. Nah kalau jenengan atau orang-orang teman-teman mau lari,
dan sekaligus angkat beban, jadi shredded banget. Oh bisa, tapi resign dari kerjaan. Sehingga waktunya Anda bekerja itu Anda bisa maksimalkan buat rest. Nah, that's it. Itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi bisa nggak protein buat gagal ginjal kelebihan? Sebanyak apa? Kita anggap aja satu scoop berapa sih? 22 gram. Let's say segitu. Kamu minum emang 22 gram ini langsung diserap 22 gram? Tidak gitu mekanismenya. Tubuh akan mencerna sendiri. Nah, yang dikatakan kelebihan kalau berapa? Ya di atas 300 atau 400. Itu pun kalau nggak olahraga. Sanggup kamu minum sampai 10 scoop? Ada sanggup itu 10 scoop langsung 10 scoop. Mesti muntah ya, bunek kan? Nah, ya itu. Jadi menurutku ginjal itu tidak segoblok itu juga. Ginjal sudah punya mekanisme yang proper dalam tubuh kita. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau misalnya kita mau tidur jangan dikasih kerja ginjal yang berat. Oh iya itu betul. Apa benar? Berarti kalau misalnya kita mau tidur malam jangan konsumsi protein tinggi. Bukan protein doang, minum. Semua ya. Semua. Jadi tidur itu kan ketika aktivitas kita separuh tubuh itu berkurang drastis. Yang aktif di dalam rest itu adalah recovery. Recovery ya. Jadi ketika sebelum tidur H-2 atau H-1 jam ya kita minum cuma seteguk doang. Itu udah cukup untuk mencegah dehidrasi saat tidur. Kalau kita minum minuman terlalu banyak, ya itu akan membuat ginjal tetap bekerja, tapi nanti ditampung di kandung kemih. Nah kandung kemih nanti kalau udah penuh, ya dia akan gedor kita, terus kita bangun jam 3 pagi untuk pipis. Jadi usahain kalau malam ya minum secukupnya, bukan berlebihan. Ilmu baru nih. Ya memang seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang bilang wah teoritis, ya memang seperti itu gitu. Memang seperti itu. Jadi memang kita harus mengetahui biomekanik dari tubuh ya. Jadi di dalam malam kan ya kita minum seteguk aja segini aja paling sudah cukup gitu. Itu akan membuat tidur maksimal. Terus kalau kita minum banyak banget, ya itu nanti jam 3 gedor juga akan dibuang juga kan aktivitasnya minimal. Kok kalau makan gimana dok? Sama aja, makan semakin malam akan meningkatkan resiko resistensi insulin. Makanya kalau misalkan shift malam disarankan makannya adalah cuma minum air putih sama makan protein. Karena sudah pasti akan beresiko resistensi insulin. Nah kalau kita makannya serat, protein atau buah itu akan proper gitu. Kalau orang yang tidurnya jamnya dibalik gimana dok? Hancur pasti, tuanya hancur. Masa tuanya hancur. Biasanya hancurnya dikarenakan di saat malam itu kan recovery berjalan maksimal. Ada melatonin, ada recovery tubuh-tubuh yang rusak. Jadi gini, ketika kita aktivitas di siang hari itu kan hormon kita ada siklus amplitudonya. Di saat malam tuh kan ada beberapa hormon yang turun, ada yang naik. Nah di saat malam tubuh kita tuh energinya difokusin untuk mengganti sel-sel tubuh yang kelelahan di waktu siang. Bisa gak terjadi di siang? Tidak. Walaupun kamu membuat kondisi kamar super gelap itu tidak. Dan akhirnya semakin tua tubuh kita degeneratif. Sel-sel rusak yang gak sepertiga itu akan menumpuk dan akan menjadi karsinogenik. That's it. Makanya orang yang begadang terus-terusan, begadang itu beda sama kurang tidur. Begadang tuh bener-bener gak tidur. Beda ya. Jadi ada yang bilang, dok saya begadang jam 1. Itu bukan begadang, tolol. Itu namanya kurang tidur. Makanya pelajari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baik. Kurang tidur dan begadang itu dua hal yang berbeda. Kurang tidur akan menghambat recovery. Begadang meningkatkan resiko kematian. Begadang tuh beneran gak tidur. Jadi ya kita jam 9, bangun sampai jam 5, terus kerja lagi, itu namanya begadang. Kalau kurang tidur itu adalah dia sampai jam 1 apa jam 2 baru tidur, bangun lagi jam 5, itu kurang tidur. Gitu. Oke. Nah, bro, saya tuh penasaran ya. Dari seluruh olahraga, kenapa kok lu pilihnya lari sih? Gak, aku semua kok. Siapa yang bilang aku lari doang? Sama weight training juga? Iya, aku calisthenics. Aku justru calisthenics duluan. Oh, calisthenics duluan. Iya, kan. Tapi akhir-akhir ini kan lari terus tuh. Ini ada historinya, karena bronya percaya cuma dari medsos. Nah ini bedanya kita berdua ya. Ini aku kritik langsung. Makanya kalau quoteku adalah seorang pengusaha dan itu ajaran dosenku adalah jangan percaya apa yang kamu lihat dan hanya percayalah separuh apa yang kamu dengar. Jadi biasakan menjadi critical thinking. Aku itu olahraga pertama karena skoliosis. Bro bisa lihat Instagramnya. Aku olahraga pertama tuh karena aku ada dua hal. Pertama karena aku didiagnosa bronkitis kronis. Kedua sebagai karena aku ada skoliosis 18 derajat. Dan itu ketahuannya nggak sengaja. Ketika aku medical check up untuk mengecek paru, aku ronsen paru, ketahuan kok ada aneh tulang belakang. Untungnya nggak bergejala. Saat itu dokter SPOT meminta aku perkuat kompon muscle di bagian back. Karena malas ribet, aku cuma masang pull up bar. Dan tutorial yang kulihat tuh tutorialnya Mas Wiji. Oh, aku tuh nggak bisa pull up sama sekali dan videonya itu masih ada di Instagram.
Sampai sekarang. Akhirnya aku spam pull up. Dari pull up aku spam dip, dari dip aku spam leg. Akhirnya aku mulai nge-gym untuk deadlift sama squat. Dari deadlift sama squat akhirnya aku latihan abdomen, latihan isolated muscle. Ternyata aku suka sepeda. Akhirnya aku sepeda. Dari gym aku sepeda, dari sepeda itu aku sepeda jarak jauh. Sekali sepeda 600 sampai 1000 kilo. Aku Jogja Jakarta Jogja tuh PP sekitar 110 jam. Jogja Jakarta aku 42 jam dan itu ada story-nya di Instagram. Garmin-nya pun ada. Jadi, nah dari situ aktivitasnya kan masih hybrid. Akhirnya aku mulai WFO lagi. Aku ngurus toko lagi, ngurus kantor, ngurus klinik karena aku juga kerja di Jakarta memimpin sebuah klinik dan vaskes bersama dokter spesialis. Aku gak akan bisa meninggal jauh-jauh. Sekali sepedaan kalau fondo tuh 100 sampai 110 kilo, aku butuh 4 jam. Akhirnya aku mengganti aktivitas itu buat lari. Jadi lari dan nge-gym. Terus-terusan, kadang pagi lari, sorenya nge-gym. Kalau gak sempat nge-gym ya calisthenics di rumah. That's it. Dan karena aku suka hiking, aku juga meng-cross trainingan dengan hiking. Kalau gak di Merbabu, ya di Gunung Gede. That's it, untuk melatih otot leg. Dan ternyata, jadi gini, tujuanku sama bro itu beda. Tujuan bro kan bodybuilder. Tujuanku adalah di masa tua, aku mengurangi 2 resiko sekaligus. Sarkopenia, itu penurunan massa otot yang sangat ekstrim karena masa tua. Kedua, untuk meningkatkan kapasitas jantung. Nah, kombinasi ini yang ngomong bukan hanya satu dokter, banyak dokter, nutrisionis, ahli kesehatan, instruktur kebugaran, dan jurnal saintis manapun. Kombinasi antara strength dan resistance training dengan cardio training yang dilakukan minimal 150 menit sampai 300 menit itu akan mengurangi resiko kerusakan organ di masa tua. Ya, itu toh kalau niatnya cuman itu. Nah sekarang ada yang mau bodybuilder ya kan tahu resikonya. Ya. Namanya bodybuilder ya Anda akan membangun massa otot. Nah otomatis energi yang dikeluarkan harusnya untuk membangun massa otot rangka. Itu kan massa otot rangka. Otomatis kardionya hanya dilatih seminimal mungkin. Ya cukup dengan mungkin jalan incline 20 menit. Nah orang lari itu melatih otot fiber agar bisa otot-ototnya tahan di oksigen yang rendah. Nah kalau orang yang mau melakukan dua-duanya bisa dengan catatan dia resign bekerja. Gitu. Jadi orang contoh gini, bro otot rangkanya besar, otomatis jantung harus besar gak? Loh kalau jantungnya kecil gimana dong masa otot rangka bisa disuplai oksigennya? Iya. Semakin banyak otot rangka berarti semakin banyak sel otot yang membutuhkan O2. Kalau enggak Anda tidak akan bisa menggunakan reaksi energi pemecahan energi di otot untuk mengangkat beban. Otomatis jantung akan memompa darah semakin cepat ke otot rangka. Pertanyaannya, gimana cara ngelatih otot jantung? Dari kardio ya? Iya, that's the reason kenapa tetap harus kardio. Gimana otot jantung mau dilatih? Anda suruh otot jantung yang angkat beban. Nah, coba saya tanya bro. Anda suruh otot jantung yang angkat beban. Nah, pertanyaan saya, kardio itu apakah harus selalu lari? Jalan bisa ya. Nah, tergantung zona heart rate-nya berapa. Kalau ternyata zona heart rate-nya itu dia melakukan zona kardio itu zona 2, aerobic zone. Dan per orang tuh zona heart rate-nya beda-beda. Ada yang zona 2-nya dilakukan dengan incline di treadmill. Ada yang zona 2-nya dengan jalan kaki. Ada yang zona 2-nya bahkan dengan nge-gym tapi high repetisi, high reps tapi beban low, bisa. Ada yang zona 2-nya itu lari pace 5, ada. So, every people has different things, has different kinds, different situation. Gak bisa bro bilang ke aku, bro larinya kekencengan. Lah, zona 2 aku lari. Itu kan zona aerobik. Nah, kalau kita lari di zona 4, itu membangun zona threshold, zona laktat. Jadi supaya tubuh kita bisa bertahan dengan asam laktat yang tinggi. Beda bro, konotasinya. Oke, kalau kayak gitu ya dok, bro, kalau misalnya kayak gitu berarti kalau untuk orang tua gimana? Kan banyak yang bilang orang tua dilarang buat lari. Orang tua tuh intinya tergantung dia mudanya olahraga apa tidak. It depends. Kalau sudah tua? Ya it depends dia mudanya olahraga apa tidak. Anggap enggak lah. Ya kalau enggak ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah tua, udah telat. Itu omonganku realistis pak. Ya. Aku kan dokter realistis. Aku bukan dokter yang membohongi dengan hope. Kalau ada orang tua umur 60 tahun datang ke aku, dia tidak pernah olahraga. Berarti kayak invest ya? Nah iya, health itu uang yang kita keluarkan buat health itu bukan expenses tapi investment. Nah, kalau dia orang tua, udah lansia, tidak pernah olahraga sebelumnya, terus dia datang ke aku, itu kondisinya nggak akan sehat pure. Dan dia dengan catatan
tidak melakukan aktivitas fisik apapun ya. Jadi selama hidup tidak jalan kaki, mageran. Terus ketika 60 dia datang ke aku, itu kondisi yang pertama pasti kita cek pengeroposannya lebih cepat. Sarkopenia atau penurunan massa ototnya lebih cepat. Beda sama orang desa. Orang desa zaman dulu kan jalan kaki terus. Bebannya banyak. Otomatis kekuatan otot, density tulang sama kekuatan otot lowernya akan lebih proper. Nah, ini plot twistnya. Melatih otot kaki, ya, melatih otot kaki secara sering itu mengurangi resiko pengeroposan tulang di masa tua. Dan itu sahih secara ilmiah. Leg, quadricep, hamstring, calf, tibia, ya. Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Melatih otot kaki secara konsisten itu akan mengurangi resiko pengeroposan tulang di usia 55. Jadi kalau Anda mau di masa tua masih pengen menggendong cucu, umur 70 masih pengen naik gunung, umur 75 masih pengen jalan kaki, leg day. Itu solusinya. Stay true, be true. Tapi kalau udah tua berarti udah pasrah aja. Ya jalan kaki tok mau ngapain? Orang tuh ketika tua otak turun kapasitasnya, mengecil, jantung membesar, saraf melambat, massa otot berkurang, densitas tulang berkurang. Mau ngapain? Dia nggak pernah olahraga, makan pun jelek. Terus mau ngapain? Bisa gitu dia rewind. Lain cerita kalau dia pernah olahraga. Contoh, dia pesepak bola 15 tahun, terus pensiun. Pas tua pengen lagi comeback, bisa karena muscle memorinya ada. Gitu. Makanya olahraga apapun yang Anda lakukan sebelum masa lansia itu berguna. Sangat berguna. Biasanya orang tua disarankan 2 sekarang. Loh terus telat, menyerah gitu aja. Oh tidak. Untuk lansia, latihlah olahraga yang dengan beban lower back pain-nya tuh ringan. Apa contohnya? Ya yoga, renang, jalan kaki di air, jogging ringan dengan hewan peliharaan, main angkat beban tapi gymnya pakai dumbbell kecil-kecil untuk mencegah pengeroposan tulang lebih jauh. Gitu. Sepeda pun dia lower back-nya berat itu. Iya sih. Resiko jantungnya serangannya gede, lari pun sulit. Lari udah nggak mungkin. Iya berat. Makanya rata-rata di treadmill aja atau jalan-jalan sama anak cucu. Makanya investasi terbesar menurutku adalah otot kaki. Tapi saat muda kan. Ya olahraga yang sebelum lansia. Lansia kan 55 tahun ke atas. Selama kita melakukan olahraga di bawah umur 55 tahun, investasi paling bagus itu menurutku otot jantung dan otot kaki. Otot kaki itu menyelamatkan separuh hidup kita di masa tua. Karena apa? Tulang femur itu adalah salah satu tulang terbesar di tubuh manusia. Dan rata-rata lansia yang meninggal di WC itu akibat kepleset, kolum femornya patah. Dan ada arteri besar di sana namanya arteri femoralis. Makanya matinya orang tua rata-rata kepleset di WC itu karena dia patah tulang femur. Terus akhirnya arteri femoralisnya pendarahan, jadilah stroke dan gagal jantung. Dan itu sering terjadi di orang tua yang WC-nya licin, kepleset aja kolom femornya itu retak. Apalagi cewek-cewek yang menopause. Cewek yang menopause usia 50 akan mengalami perubahan hormon yang sangat drastis. Salah satunya adalah estrogen. Kalau hormonnya itu terjadi kekurangan defisiensi akan menyebabkan keropos tulang sangat fatal. Makanya aku suka kalau ada influencer gym melatih angkat beban terutama kaki. Leg day itu memang melelahkan, tapi leg day yang melelahkan itu akan menyelamatkan masa tua Anda. Itu udah pasti tidak bisa didebat. Iya, memang iya. Squat, dead, squat ya terutama ya. Squat, hamstring curl, RDL, calf raise itu menyelamatkan separuh hidup kita di masa tua nanti. Dan Anda nggak akan nyesel soal itu. Asal dia tidak berlebihan ya. Squatnya sampai 200 ya dia mungkin powerlifter. Iya powerlifter. Iya kan nggak boleh. Kita kan nggak boleh marah. Powerlifter. Intinya kalau atlet ya dia sudah concern powerlifter. Ada tahu resiko terbesar powerlifter adalah terjadi fraktur kompresi di tulang belakang. Mau sebagus apapun deadliftmu, sebagus apapun squatmu, tetap ada resiko
terjadinya kompresi atau tekanan pada bantalan tulang belakang. Mau, dan biasanya di segmennya cervical 7, thoracal 5 dan lumbal 6. Udah harus hafal itu. Sebagai dokter pun walaupun nggak praktek harus hafal. Oke. Nah, jelas tau berarti tau. Jelas. Jadi kalau bro memang niatnya bodybuilder, gak usah lari gak apa-apa. Cari olahraga kardio zona 2. Makanya aku tuh kesel kalau di medsos tuh ada netizen taunya setengah-setengah debat. Fat burn kan kata dokter bagus jalan kaki. Betul, kalau zona 2-nya jalan kaki. Orang yang zona 2-nya jalan kaki biasanya apa? Obes. Jalan kaki itu biasanya zona 1 soalnya. Tapi ngomong-ngomong gitu ya, bro, kalau di bodybuilder tuh memang di booknya ya, di book. Maksudnya kita kalau lihat dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang bukan jurnal lah ya, mungkin lebih ke arah pelatih-pelatih yang menyarankan gitu ya. Biasanya kita habis gym, itu kita diwajibkan jalan kaki sekitar 45 menit dengan kondisi incline buat fat burning. Itu betul. Gitu. Rata-rata selalu seperti itu. Betul. Lah itu yang betul. Nggak kan tujuannya bro kan mau melatih otot rangka. Iya. Nah kalau tujuannya melatih otot rangka bodybuilder, ya energinya dihabiskan untuk otot rangka dulu dong. Betul. Ada kemarin, saya pengen bodybuilder, saya lari dulu. Ya habis no energimu, Cok. Kalau tujuan kita untuk berlari jauh, berarti kita menghabiskan energi untuk lari dulu. Gak akan sinkron itu dua-duanya berdebat. Mau sampai berdebat ngalor itu gak sinkron. Jadi tergantung goalnya. Kalau si brother-brother dan sista-sista ini memang melatih otot rangka, maka habiskanlah energimu untuk melatih otot rangkamu. Tapi kalau target kita fat burning, dua-duanya sama, memberikan efek yang sama. Yang penting fat burning itu terjadi di zona 2 heart rate. Fat burning sama fat loss beda ya. Fat burning adalah kita membakar, mengutamakan pembakaran lemak sebagai energi. Nah, pembakaran lemak terjadi kalau di zona aerobik. Zona aerobik kardio terjadi di zona 2 heart rate. Nah biasanya karena pada bodybuilder otot rangkanya gede-gede, zona 2-nya tuh tercapai hanya dengan jalan pelan di incline. Oke, jadi nggak semua orang. Nggak semua. Ya kalau pelari zona 2-nya ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, sebentar. Zona 2-nya pelari itu malah bisa jadi angkat beban. Kebalik. Makanya kan aku bilang dua-duanya tuh penting, tapi tergantung tujuannya. Kalau orang bodybuilder itu harusnya latihan angkat beban dulu, baru dia finishingnya jalan kaki. Kalau lari dibalik, dia lari dulu, baru angkat beban. Angkat bebannya pelengkap. Bisa nggak pelari seatletis bodybuilder? Bisa kalau resign kerja. Karena stres kerjanya hilang, energinya dibagi buat itu. Jadi saya ngakalinya pagi itu lari, terus makan bisa 5-6 kali sehari, kerja jam 4 nge-gym di rumah. Dan saya tuh mengutamakannya urut. Karena energi saya udah habis buat lari, saya jadinya itu setengah-setengah. Larinya nggak bisa terlalu jauh, tapi pace-nya nggak disebut lambat, nggak disebut kenceng, nggak tengah. Dan membangun ototnya pelan-pelan. Saya membangun otot mati-matian back jadi baru leg. Yang terakhir shoulder baru chest. Lengan paling terakhir karena aksesoris. Jadi yang pertama dilatih compound muscle dulu. Karena apa? Lari itu paling penting form punggung sama leg. Makanya dilatih spam pelari itu harusnya nyepam punggung biar dia kalau form tuh trapeziusnya sama lats-nya bisa ngelock form, sama glutes, sama si quadricep dan hamstring sama calf biar nggak rentan shin splint. Baru setelah itu selesai jadi semua ototnya, kita melatih otot chest supaya formnya nggak bungkuk. Kalau kita kebanyakan sayap kan jadi gini. Karena chestnya kan yang membuat seimbang itu adalah, jadi terkesannya orang yang punggungnya gede kan terkesan bungkuk, padahal enggak, karena kegedean lats saja. Jadi dia kontraksinya kayak gini udah. Yang membuat seimbang adalah otot pectoralis mayornya yang ngebuat dia jadi formnya bener. Gitu. Jadi bertahap. Nah kalau bodybuilder kan enak, larinya apa jalan kaki hanya buat pelengkap. Betul. Nggak salah, memang salah, betul. Yang salah tuh yang mendebatkan. Orang goalnya sudah beda, kenapa didebatkan? Iya sih, sebenarnya tiap olahraga dan goal beda-beda sih. Iya, apalagi kalau pesepak bola bro sama basket, ada tambah satu latihan lagi selain angkat beban dan lari, pilometrik, melatih fleksibilitas dan power ledakan dari otot. Makanya ada latihan loncat. Pernah bro lihat explosive training yang pakai dumbbell terus loncat setinggi mungkin. Resikonya apa? Putus menikusnya. Rata-rata pebasket dan pesepak bola yang latihan pilometrik itu mengalami kerusakan meniskus atau bantalan lutut. Makanya harus menggunakan sepatu yang proper dan fisioterapi. Nah yang belum dilakuin bodybuilder itu apa? Jarang fisioterapi.
Itu benar sih. Iya, fisioterapi itu bagus buat kalian semua untuk membuat apa? Regenerasi ototnya lebih cepat. Makanya kalau punya uang sudah beli suplemen, langkah terakhir dilakuin fisioterapi. Tapi kan kalau di Indonesia banyak kan berpikirnya kalau fisioterapi itu kalau ada masalah aja. Salah, fisioterapi itu harus dilakukan biasanya siklusnya latihan kan gini, Bro. Naik tapering atau kalau di gym namanya deload lah. Nah, ketika deload ini jadi fisioterapi. Oke. Biar nanti siklusnya tuh, jadi siklus latihan itu nggak bisa gini terus, Bro. Siklus latihan itu kayak amplitudo. Bulking, cutting, bulking, cutting, bulking, cutting, maintain, deload. Jadi progressive load, maintain, deload, progressive load, maintain, deload, kan gitu terus. Contoh, bulking. Ketika kita bulking, kita tujuannya kan meningkatkan power, Bro. Ya kan? Jadi fat naik, protein naik. Setelah power tercapai, cutting, biar seratnya pure. Pengen naik beban lagi, bulking lagi. Jadi siklusnya nanti gini. Deng. Ya, itu. Sayang yang kayak ginian tuh kita nggak dapat ilmunya dari pelajaran olahraga ya. Iya sih itu. Iya Jadi kan? kalau bulking cutting itu kan setiap orang harus melalui fase itu. Bisa bulking terus, jeblok, Bro. Jebleng, bisa Iyalah. gede tapi jebleng. Iya, pasti. Jadi yang benar tuh bulking. Terus dia cutting di sini. Bulking lagi, cutting lagi, bulking lagi, cutting lagi sampai mencapai titik goalnya. Gitu. Nah, Bro, ini kalau gua baca-baca ya, katanya sekarang kan olahraga running ini lagi hype dan katanya modalnya mahal. Itu bener gak sih? Dan coba kasih bocoran mahal tuh berapa sih? Lebih mahal angkat beban menurutku. Bagiku ya. Lari itu yang mahal adalah sepatunya. Ngefek gak sepatunya itu? Ya emang efek sekitar 4-6%. Dan kalau misal kita tambah kenceng bisa 10-20%. Sepatu yang proper itu akan membuat otot menjadi proper. Tapi sepatu itu tidak akan ada hasilnya kalau kita nggak latihan dengan proper. Kayak misalnya dulu kan ada sepatu yang dikeluarin tuh kalau dengan pakai sepatu itu larinya bisa lebih cepat itu. Ya memang kerasa, Real? memang iya real. Terutama beberapa sepatu yang menurutku sudah sangat ekstrim kayak Cloud Boom X, semua Cloud Boom ya itu luar biasa. Adios Pro 4, Adi Zero SL, Super Blast 2 itu beberapa sepatu yang memang teknologinya ledakannya bagus. Oke. Cuman kalau kita tidak melatih dengan baik, ya itu akan menjadi sepatu yang keras. Sepatu lari yang proper tuh adalah sepatu lari yang bonci, bukan empuk. Salah. Sepatu empuk adalah sepatu yang digunakan untuk recovery atau yang ringan pace-nya. Sepatu lari yang proper adalah sepatu yang bonci, yang memantul. Gitu. Kalau sepatu lari empuk itu berarti buat recovery karena energinya keserap semua. Beda dengan sepatu gym. Sepatu gym harus yang flat sehingga distribusi bebannya tuh semua merata di telapak kaki. Khusus buat squat dia harus agak naik untuk membuat tekanan pada glutes-nya lebih bagus sehingga minimalisir penggunaan hamstring. Jadi yang ditekan tuh adalah quadriceps femoris bagian 4 biji. Jadi sepatu ada tugasnya. Terus sepatu deadlift kenapa harus flat? Supaya distribusinya rata dan tidak membebani lower back. Kalau dia terlalu ke depan, maka lower back-nya akan jadi parah. Terlalu ke belakang, nanti bahunya yang kerja. Jadi dia harus flat sehingga netral tulang belakang dan distribusi bebannya akan dominan pada hamstring dan glutes. Tergantung kalau conve ke hamstring banget, kalau RDL ke hamstring, tapi kalau ke sumo dia akan ada abduktor dan aduktor femoris sama glutes. Itu theoretically. Makanya aku suka kalau ada orang yang RDL bisa, sumo bisa, conve ya karena sulit itu. Sumo itu melatih bagian dalam abduktor sama abduktor. Jadi kalau dia flexing di binaraga tuh otot dalam pahanya tuh keren banget loh. Terus kalau hamstring itu yang paling sulit menurutku karena memang deadlift yang conve itu sulit. Apalagi kalau femurnya panjang. Kalau tulang femurnya panjang itu deadliftnya kalau conve harus sampai bawah sakit banget itu. Memang bener sih. Iya. Deadlift tuh postur tubuh mempengaruhi. Iya. Ada yang tangannya panjang juga lebih gampang. Betul. Yang orangnya pendek. Makanya aku panjang. nganggap orang-orang yang yang femurnya pendek itu genetik bagus. Sama orang kalau wingspan-nya panjang. Wingspan panjang itu udah V tanpa dia apa-apain. Jadi ketika dia melatih otot punggung itu akan potensi jadinya bagus banget. Makanya aku bilang bodybuilder itu 50% terkait genetik. Beneran. Kan? Tuh, bener Bener ya. genetik. Gue udah sering ngomong tuh. Emang apa? Dihujat? Genetik. Iya. Jadi banyak yang berpikir kayak hard work beat talent. Gitu. Enggak, genetik. Binaraga Genetik. mana ada seperti itu? Genetik. Memang hard work itu bagus, tapi kalau genetik wingspan-nya gede gimana? Nah itu.
Yang paling genetik kelihatan tuh wingspan dan femur. Jadi gini, buat teman-teman harus tahu, tulang femur itu panjangnya beda-beda per orang. Contoh, pernah ada image ini, squat jangan lututnya melebihi ujung kaki. Ya. Nah, kalau femurnya panjang gimana? Ya, betul sekali. Nah, kalau femurnya panjang gimana? Dia jongkok aja itu udah pasti menyentuh ujung kaki. Betul. Nah, kalau dia maksain goleng dong ke depan. Ya, coba aja yang femurnya panjang, paksain lututnya jangan menyentuh ujung kaki. Itu pasti goleng ke belakang. Iya. Ya kan? Betul. Nah, betul. itu femur panjang. Nah, sekarang kalau femur panjang, deadliftnya convey, habis tulang belakangnya. Mau nggak mau, deadliftnya gimana? Sumo. Iya. Otomatis kalau dia sumo terus, yang gede dominannya adalah hamstring bagian dalam, jadi abduktor, aduktor sama glutes. Terus gimana dia bisa? Hamstring curl mau nggak mau, atau RDL, jadi dipantulin. Nah, kalau misalkan femurnya sedang, pendek, wow, legnya jadi banget. Iya, betul. Karena dia bisa squat sampai form maksimal jongkok. Betul. Nah, yang wingspan yang paling kencang, scapula, wingspan, klavikul. Klavikulnya panjang. Otomatis kalau dia melatih otot, kelihatan feedbacknya. Iya. Udah genetik, mau gimana? Betul. Kalau metabolisme kayak itu bisa diadaptasikan. Kayak contoh dia ektomorf, mesomorf, endomorf, tetek bengek, itu sebenarnya bisa diadaptasikan. Kurangi aja kerjaannya, nanti bisa jadi juga. Atau tulang ini, misal coba lihat tangan bro. Misal kita lihat tulang radius dan ulna. Tulang radius ulna aku tuh kecil. Genetiknya ini kecil. Radius ulna aku kecil. Sama kayaknya gue juga kecil. Nah ya, coba kita lihat yang radius ulnanya gede. Kayak teman saya. Gede itu radius ulna. Itu latihan forearm aja udah akan kelihatan gede banget bro. Nah kita ini mau latih forearm sampai kapan? Orang genetiknya radius ulnanya kecil. Yang paling yang gede ya ini, sininya. Iya, forearm tetap kecil. kecil. Nah inilah yang aku bilang Genetik. genetik. Ya. Genetik itu nggak bisa berubah ya, bro? Udah bisa no bro. Dengan mungkin teknologi suntik HGH dan sebagainya tetap Ora nggak bisa. iso. Ya? Mau adanya rekayasa genetik. Makanya aku tuh selalu melihat bodybuilder itu adalah ciptaan Tuhan yang gila. Bagus banget. Gilanya tuh dalam artian gila positif ya. Karena kok bisa ya ada orang yang otot punggungnya kayak gitu? Iya sih. Karena sulit loh. Aku ada ya orang yang otot femur, otot quadricepsnya kayak gitu. Pernah lihat otot trapesius yang pure bulat? Kan ada itu kalau di Olimpia. Kita ngeliat ada Ya, otot trapesius yang ya. bulat. Dan menurut aku enggak masalah dia mau roid apa enggak. Itu pilihan. Ya. Aku tidak akan menghujat orang yang memilih aku roid, ya it's your choice. Tapi kan Tapi kalau genetik pakai pun belum Belum tentu. bentuknya sama kan? roid itu akan efektif kalau misal genetiknya mendukung dan kedua dia latihannya ekstrim dan pola makannya bener. Kalau cuma suntik roid tok, auto gede, ngimpi mas. Roid itu tidak akan berhasil kalau latihannya tidak disiplin, pola makannya nggak disiplin dan restnya nggak disiplin. Orang yang mau roid itu artinya dia sudah tahu resikonya. Dia tahu dia mengejar sesuatu. Sama pelari bro, pelari maraton juga resikonya ada. Sebentar, pelari ada yang pakai roid nggak? Nggak tahu aku. Atau umum nggak? Kalau pelari itu harusnya pakainya dopingnya, bukan doping ya, suplemennya akan meningkatkan sel darah merah. Oh. Karena kan ingat pelari itu kan cepet-cepetan otot jantungnya, yang Iya, dilatih iya, jantungnya. iya, Makanya pernah ada Tour de France kan dicabut semua gelarnya, Neil iya, Armstrong, iya, karena iya. dia memakai itu Iya. dopingnya Apa gitu ya? erythropoietin. benar. Jadi dia mengebus erythropoietin itu adalah salah sebuah hormon yang bisa meningkatkan sel darah merah dan meningkatkan potensi ikatan oksigen sama sel darah merah. Itu enggak boleh. Karena kalau makan itu otomatis Kayak cheating lah ya. itu bukan cheating lagi bro. Jantungmu langsung oksigennya banyak banget itu. Tour de France itu tantangannya elevasi. Oke. Makanya doping itu adalah yang bisa merekayasa kemampuan jantung atau meningkatkan kapasitas pengikatan darah. Boleh gak kalian pakai? Ketahuan nanti. Kan ada check up dopingnya. Misal kalian pakai erythropoietin, itu jadi gede banget bro badannya. Karena kan kapasitas yang membawa oksigen ke otot jadi banyak. Jadi ototnya PR-nya jadi nonstop. Nah, kalau ngomongin oksigen, bener gak bro? Kalau misalnya orang yang latihannya di gunung dengan orang yang latihannya di misalnya di kota itu Iya. berbeda. Oh fakta. Real ya? Fakta. Jadi kalau mau bagus bodybuilder saranku jauhi Jakarta. Latihannya di gunung. Iya. Bener ya? Itu real ya? Bukan hanya gunung, Pelari daerah pun sama yang tidak atau rendah polusi. Iya. That's the reason why beberapa bodybuilder kita yang lolos kemarin Olimpiade dari Bali. Oke, kalau kayak gitu ya bro, ini kan banyak event-event juga di Jakarta, maraton dan sebagainya. Nah kemarin kan sempat jadi catatan, kritikan banyak karena polusinya tinggi. Iya ya. Iya. Jadinya contohnya aku lari di salah satu event lari pas polusinya lagi tinggi banget. 3 hari kemudian sakit bro, sesak napas bro, COPD.
Jadi memang betul bro, lari ketika di kota yang berpolusi itu sangat berpengaruh dari recovery otot. Jadi gini, bodybuilder itu intinya sama kayak pelari, tujuannya udah beda. Tapi kalau sudah jadi atlet, bodybuilder itu atlet, itu sangat disiplin. Jadi kalau ada netizen bilang, wah roid lu, terus kenapa? Ya itu kan pilihan dia, bukan hak kita untuk mencampuri ya. Selama dia mengambil pilihan itu dan dia tahu resikonya dan dia tahu apa yang diperjuangkan, bagiku nggak ada masalah. Gitu. Ya tapi kan dia ngaku-ngakunya nggak pakai, ya bukan urusan kita gitu loh. Bukan urusan kita. Bro aja kan nggak tahu medsosku. Aku juga nge-gym. Iya betul. Ya karena yang kupost kan lari terus. Kenapa coba? Karena semua orang lari pakai sepatu. Istriku terbesar apa? Cuci sepatu. Wajar gak kalau aku tiap hari ngepost orang ngepost lari? Karena apa? Ya karena aku berharap orang yang sepatunya kotor nyuci di Susan Care. Instagram tuh marketing tools. Dia pakai roid terus dia edukasi. Ya menurutku bebas-bebas saja. Bro, kalau misalnya di Indonesia polusi gitu ya maraton, berarti lu pernah coba maraton di luar negeri nggak? Belum pernah, karena nggak ada waktunya. Aku nonton Liverpool aja belum sempet, karena nggak ada waktunya. Aku tuh workaholic, suka bekerja dan suka kerja di rumah dan suka kerja di kantor. Tapi memang aku ngerasain ada perbedaan ketika aku lari di Jakarta dan lari di Yogyakarta. Latihanku paling sering tuh di Jogja. Aku long run paling sering di Jogja. Di Jakarta tuh 7-15 kilo. Makanya aku bersyukur seminggu ini Jakarta udaranya bagus banget. Ya kan sering hujan ya. Angin. Angin ya. Angin. Itu beneran tuh yang ngusir polusi itu angin. Bukan hujan. Angin. Kalau hujan tapi nggak ada anginnya yang ngeblok di atas tuh asapnya. Kemarin kan beritanya kan nunggu hujan ya. Katanya kemarau panjang jadinya. Hujan tuh kan hujan tapi asapnya di atas. Ya sama aja. Angin lah yang bisa mengusir asap tersebut. Kalau nggak ada angin ya asapnya di atas. Tapi kalau di Jogja nggak pernah sakit bengek bro? Alhamdulillah enak, suka. Dah. Kalau yang di Jakarta ini contohnya bukan sampai bengek ya. Jadi aku lari 15 kilo long run di Jakarta. Pas itu ada event. 3 hari kemudian kering banget sininya. Nggak radang tapi kering, bukan sakit demam gitu. Kering. Sedih ya Jakarta. Aduh. Ya resiko bro. Kota besar, kota industri yang menjadi pusat bisnis biasanya akan high polusi. Contoh Cina, semua kota-kota industri di Cina kan polusinya nggak masuk akal. India sama aja. Ya semua ada resikonya bro. Tinggal di Jakarta high income, high salary, middle salary, tapi ya resiko tinggi. Berarti bro kalau misalnya hiking misalnya contoh ya, apakah jaraknya itu jadi jauh lebih panjang? Ya betul. Hiking tuh aku senengnya staminanya panjang banget. Karena gunung. Ya dan kita kan latihan leg day ya. Ya ini pembedanya. Ini pembedanya. Pembeda orang yang leg day atau tidak adalah ketika di gunung. Orang yang sering leg day, mau nanjak juga. Santai kali kita, di atas santai aja. Downhill apalagi. Orang yang leg day itu downhill enteng. Karena stabil kakinya. Ya kan yang dilatih semua otot. Betul. Makanya kan aku bilang leg day itu latihan yang setiap orang harus ngelakuin. Dengar ya. Harus. Prestasi itu jangka panjang. Mau oke, kamu nyekip punggung, oke kamu nyekip chest, oke nyekip apapun, tapi jangan skip leg. Minimal split squat kayak Bulgarian squat di rumah, beli double 20-20 normal gitu. Bukan masalah chicken leg ya berarti ya. Bukan. Tapi memang investasi Iya, ya. karena rata-rata masa tua matinya tuh karena patah femur 10%-an ya. Sisanya jantung ya. Jantung kan tidak bisa dicegah, pasti masa tua hancur kan. Cuman yang menghalangi resikonya itu, yang meningkatkan resikonya itu patah femur, patah tulang femur. Beneran nggak bohong bro, leg day itu atau latihan otot kaki adalah latihan menurutku otot yang paling harus dilakukan setiap orang. Oke. Tapi bener gak sih kalau leg day itu tingkat fat burningnya jauh lebih tinggi daripada ya jelas chest tuh. day dan sebagainya. Ya kan leg ototnya gede-gede semua. Itu dikarenakan faktor ototnya lebih besar daripada yang lain. Iya, ototnya besar sehingga dia cenderung menyikat energi paling besar. Makanya ada orang mau basmi lemak perut, dia sit up, nggak guna. Mau membasmi lemak visceral di abdomen, Anda leg day aja terus-terusan. Capek dok. Contoh, tapi leg day-nya pakai zona 2 ya, jadi high repetisi. Kalau mau burning di perut, high reps. Jadi misal dia squat, biasanya squat cepet, terus dia squat 60 tapi 20 rep kali 10. Gitu. Itu sih panas. Selesainya aku kalau leg tuh malah ekstrim. Jadi paginya aku lari, sorenya leg. Memang nggak fail, maksudnya nggak sampai ngesot. Sampai ya normal, proteinnya banyak. Besoknya masih awal-awal remuk, jalan pun susah, lama-kelamaan kebiasa. Paginya lari, sorenya nge-gym. Wah tuh leg luar biasa. Squat biasanya
hanya 3 set pasti aku lakuin pasti back squat dulu. Aku nggak bisa herser, aku bisa back. Dokter nggak ini ya, nggak ada main 1RM ya berarti ya. Selalu Oh enggak, beda. Selalu mainnya repsnya berapa kurang lebih? Aku repsnya piramid, jadi 12 10 8 6 4 2 0. Wah. Piramid. Piramid. Oh, bukan piramid, turun berarti. Oh, turun. Berarti 12 10 8 6 4 2 0. Ya sebenarnya piramid Jadi kan pemanasan ya, dulu toh. bebannya naik ini yap 2 RM. Jadi squat itu aku biasa pemanasan bar dulu 20, naik 40, 60, 80, 90, 95, terus 100. 100 itu 1 rep. Oke. Tetap kayak gitu, tetap ya. Terus istirahat kan. Terus leg curl, quadricep, week. Dah, terus habis itu Bulgarian squat. Tuh ya paling pedes tuh Bulgarian squat, Pak, bagiku. Pedes banget itu. Oke. Bro, gua bingung ya. Lu kan lu juga lumayan sibuk ya dengan kerjaan-kerjaan lu ya kan, dengan posisi lu ada olahraga lari Ya. dan juga ada gym. Gym. Itu berapa lama sih dalam sehari? Berapa lama gimana? Olahraga itu makan waktu berapa lama dari lari dan gym? Ini rutin tiap hari kan ya berarti ya? Rutin, sejam. 2 jam berarti diluangkan untuk olahraga ya? Harus. Dan ya maksudku sesimpel gini, kita bekerja cari uang 8 jam. Masa nggak bisa dalam 24 jam tuh? Benar sih. Itu benar sekali. Enggak, maksudku masa nggak bisa sih? Terus saya nggak sempet ke gym. Ya Bulgarian squat kan cuma butuh 2 dumbbell. Tapi kan ada juga bro yang teman-teman kita yang memang aktivitasnya banyak kan di office kan, kesulitan untuk akses. Ya kan di rumah bisa beli dumbbell. Enggak, dumbbell tuh murah. 800.000 udah dapat dumbbell yang satu set 42 kilo. Kalau kita olahraganya sebelum tidur malam nggak masalah. Enggak apa-apa, bagus malahan. Itu buat tidur. Tapi gini, tidur jam 11. Mentok kelar setengah 10 lah. Oke. Harus selesai 1 jam setengah karena heart rate itu butuh 1 jam setengah sampai 2 jam buat balik ke rest HR. Enggak, leg day itu underrated, dan leg day itu tinggal beli dumbbell 2, Pak. Iya sih, benar sih. Lah, Bulgarian squat tuh udah berat. Bulgarian squat tuh pedes banget. Iya benar. Bulgarian tuh pedes, apalagi pistol squat tuh pedes banget itu. Nggak semua orang bisa pistol squat. Ya kalau femoria pelvisnya bagus ya, joinnya ya. Iya. Tapi pistol squat, Bulgarian squat, split squat itu bagus, lunges itu bagus. Ya. Itu kan bisa di rumah. Iya bisa di rumah, betul. Saya nggak sempat nge-gym yong. Ya kan bisa itu. Kalau mau pilometrik ya pakai beli box itu, box cardio. Loncat, loncat, iya, loncatnya benar-benar. bisa 10 kali. Yang kedua pakai double, ketiga pakai double, gede tuh. Itu kan melatih semua, betis, hamstring sama. Nggak, maksudku leg itu bisa dilakuin Bisa di rumah, dilatih kapan cuman aja, memang iya. pedas Pedas, ya. dan melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena otot leg tuh paling besar selain punggung ya besar. Oke. Bro, ini sih terus terang ya, kemarin kan gue lihat Twitter lu, jadi gue pengen undang lu kan. Gue mau say thank you banget karena bagaimanapun dengan adanya Twitter lu, produk lokal ini trustnya mungkin akan naik lagi ke depan. Karena posisinya kita sama-sama tahu kemarin banyak banget trust isu, nggak cuma Ya, di, 2024 ya. ya banyak banget trust isu lah, nggak cuman ya sebenarnya nggak cuman di whey protein ya. Memang dari dulu kan produk lokal sering di underestimate ya, sering banget, dan pas kebenaran ditambah dengan adanya kasus-kasus ini, kasus Karena itu. murah. Betul. Karena murah. Tapi gue mau bener-bener say thank you banget bro, iya. karena dengan adanya lo nih brand lokal dan khususnya di kita nih di Fit Life itu kita ada peningkatan lah dari segi trust ke orang-orang dan pengenalan produk kita juga. Gue ada ini ya, gue ada mau kasih satu produk buat lo. Ini buat lo coba konsumsi di rumah bro. Apa itu? Ini True ISO, produk terbaru kita ya. Tapi sebenarnya terima kasih harus ke Coach Mario karena yang rekomen kalian tuh Mario. Pasti nanti gue akan coba ajak dia juga. Aku aja nggak tahu Fit Life, kukira Fit Life itu cabangnya Fit Hub. Demi Tuhan nggak tahu. Aku bisa dicek, aku tuh nggak follow nggak apapun, dan aku tuh taunya Fit Life. Fit Life tuh apanya Fit Hub ya, Mas Mario? Gue Nggak juga dong. kaget sih sebenarnya. Wih, jadi gue dikasih tahu sama tim kan, bro, ini Dokter Tirta nyebut Fit Life. Gue kaget, hah, kok bisa? Terus karena gue sendiri nggak main X bro, gue nggak main. Ya kan Gua aku main. dulu BA brand lokal juga. Aku kan nggak tahu Fit Life. Jadi aku fair enough ya, fair-fairan ya. Ya fair. Fair-fairan. Jadi fair-fairan itu adalah aku taunya Fit Life tuh apanya Fit Hub anjing. Nggak ada kaitan tadi. Gak ya? ada link. Nah. Justru kita ada dulu sebelum Fit Hub. Oh gitu. Kita itu 2018. Oh nggak tahu aku. Aku kira tuh kalian yang baru naik terus bisnis Enggak, baru. kita sebenarnya dari 2018 terus kita punya tagline Hanes Nutrition. Jadi kita pengen bikinnya tuh sehanes mungkin lah. Jadi kita pengennya tuh bener sejujur mungkin.
Tapi tetap aja mau ngomong jujur gak jujur, tahun 2022 apa 2023 itu ya ada kasus kan. Ya, bagaimanapun kasus itu akan menyeluruh, akan menimbulkan trust issue. Ya, trust issue terhadap produk lokal secara keseluruhan, sebenarnya seperti itu. Kalau menurutku kan kalian tuh ada gini apa refund kan? Oke, iya, jadi kita itu sebenarnya dari awal bikin, karena kan kita udah tahu basisnya produk lokal itu di underestimate. Jadi dari waktu kita 2018 bikin, kita itu bikin cashback garanti. Apa itu? Jadi kalau misalnya protein yang tertulis di dalam nutrisinya itu undernutrisi dengan batas maksimal toleransi 7%, kita kasih kembali 5 kali lipat uang yang kalian bayar. Jadi kita kembalikan uangnya. Lah tapi kan whey protein kan per batch. Bisa aja dia standar deviasi turun-turun dikit itu gimana? Nah, itu makanya kita kasih toleransi 7%. Oh iya betul. Kita kasih toleransi 7%. Jadi kalau melewati baru mau ngomong itu 8 aja. Bisa jawab ternyata. 8 aja kita kasih 5 kali. Berarti jago. Soalnya kan tadi saya ngetes nih. Soalnya nggak semua owner tahu bahwa namanya batch pembuatan suplemen kesehatan, terutama yang berhubungan dengan protein ya, atau oat ya, yang cacah-cacah dari biji-bijian, itu harus ada deviasi. Betul. Karena kondisi tiap daging, susu itu tidak bisa 100% sama. Betul. Toleransi berapa? 7%. Kita 7%. Ah, normal lah. BPOM 20. Anda kita lihat gulanya. Nggak, aku concern di gula. Gulanya berapa? Kalau gula kita nggak ada penambahan gula di dalam produk, jadi gula yang terkandung itu gula laktos sebenarnya. Oh berarti ya kayak aku bilang es latte terus gulanya dari susunya. Dari susunya. Oh normal ya. Protein isolate itu tetap sebenarnya ada laktosanya 0, sekian. Cuman seringkali kan kalau penulisan nutrisi gizi 0,5 ke bawah dibuletin ke 0. Makanya orang suka miss tuh di situ tuh bro. Jadi kadang-kadang orang berpikir, wih 0, padahal nggak bener-bener 0 karena standar penulisan di BPOM ya, BPOM-nya ya 0, iya. Nah tapi kalau isolate ini memang berguna buat pelari sih, terutama PWO sih. Nah sama loading karbo buat pelari ini yang harus ya, itu efektifnya 3 hari aja. Bro, gue mau tanya ya, loading karbo itu kalau buat pelari itu karbonya harus spesifik gak sih, karbo kompleks atau apa gitu? Aku kentang bro, tetap nasi, tapi 3 hari. Kalau aku lebih mending whey gainer. Oh gitu. Jadi misal aku mau lari besok half marathon nih, aku mending minum gainer terus dari H-3. Tapi kan gainer ada yang mayoritas pakai sumber karbonnya maltodextrin, itu nggak masalah? Nggak masalah. Gini buat orang ini kan dipermasalahin ya. Kalau nutrisionis kayak Pak Felix agak nggak suka sama maltodextrin. Tapi dia bilang juga tergantung olahraganya. Kalau olahragamu cuman ringan, kamu nggak butuh maltodextrin. Tapi kalau olahragamu udah sedang berat, kamu kan nggak bisa makan nasi sebanyak itu dalam waktu cepat. Dong di jalan kalau benar. Bisa muntah kita. Nah makanya aku biasanya ngakalinnya itu. Nah kalau isolate itu biasa aku minum, kan ini tadi lari 7 kilo. Aku sebelum ini lari sarapan salmon, terus meeting kesamaan jenengan, terus nanti kan dikasih minum makan siang, minum lagi, baru meeting lagi. Itu tujuannya buat recovery biar gak pegel. Bro, gue penasaran ya, kok lu bisa lari terus kerja nggak ngantuk ya? Enggak, ya kan yang buat ngantuk gula. Kalau orang lari terus yang ngantuk, gula, udah jelas. Banyak kan kau kurang protein net, kayak gituin. Oh, gitu. Gak mungkin orang lari pagi siang yang ngantuk, buset. Tapi kalau pagi, lu lari perut kosong ya? Cuman pakai PWO pisang kalium 2 sama kurma 1. Oke. Kurma tuh underrated, buah gila itu, buah bagus banget itu. Jadi aku 1 kurma, 2 pisang, elektrolit, 1 teguk udah lari 7, 14, 21. Terus sarapannya es latte sama salmon, set. Kalau enggak itu beneran itu privilege-ku ya, maaf ya, bukan pamer. Ya pamer ya. Terus habis itu telur 3. Terus kerja dong, rapat jam 10-11 ngemil pertama. Biasanya kalau nggak isolate dada ayam, kalau nggak telur 2. Terus baru makan siang makan lagi. Terus meeting ada 9 sore. Terus habis itu nge-gym. Terus makan malam ya, 9 jam 8 malam minum, tidur jam 10. Gitu terus rutinitas. Restku hari Jumat kalau nggak Sabtu. Ya udah, nanti gini lah bro, nanti kan lu kan pasti kan tiap hari aktivitas lari. Ini kan gua kasih produk Triso. Ya lumayan lah kalau lu coba review lah. Enggak, kalau aku kekecilan. Ini paling buat 15 hari habis. Yang besar kita kirim lagi yang besar. Kalau ngasih tanggung dong. Nanggung. Ngasih segini nggak ikhlas. Selusin. Ya kan nasi segini nggak ikhlas. Kita ada 8 rasa. Kirim. Kalau menurutku kan Fit Life itu kan aku baru tahunya kan baru kemarin 2 hari yang lalu dan dari Coach Mario. Kalian kan terkenalnya di kalangan angkat beban. Betul. Cobalah kalian mulai
kasih ke pelari-pelari. Aku tuh sebenarnya sedih sih, bro. Sedih terus terang. Jadi Fit Life itu 2018 kita bangunnya lifestyle. Terus Tapi ternyata nggak ada orang yang mau konversi ke situ. Jadi banyak orang yang nggak mengerti guna dari whey protein di olahraga lain. Zaman saat itu ya, kalau sekarang kan sudah mulai paham. Kalau aku lihat Ya, gara-gara per COVID. 2024. gara-gara pandemi Ya, sebenarnya. waktu 2018 itu sama sekali kita bangun di lifestyle, tetap aja Oh. 90% yang beli ya binaraga lagi. Iya, padahal Terus sebuah industri. olahraga tuh butuh protein. Makanya malah lebih parah 2018. Cewek takut minum. Oh, kenapa? Katanya nanti kalau minum ini badannya jadi pekar. Itu kayak dibangun stigmanya seperti itu karena kan pertama kali whey protein masuk ke Indo kan barang Sama impor. kayak ada bilang cewek takut angkat beban, nanti akan berotot. Kau testosteronnya turun. Nah, itulah. Kau mentok-mentok berototmu itu adalah shredded. Nggak akan kelihatan kalau nggak kontraksi. Jadi santai aja. Mungkin salah branding dulu lah. Lebih kalah ini sih kalau menurutku mitos dan fakta. Kayak squat harus lebih dari lutut. Iya sih. Padahal- Cuman kan awal masuk ke Indo kan gitu, bro. Jadi waktu awal Oh, masuk iya, ke Indo iya. kan barang impor dikemasnya pakai Rooney Coleman, pakai Ya, Jay kalau- Cutler ya kan. Jadinya kan orang takut Olimpia kan. ya. Iya, orang Olimpia kan. Ya, yang pelari ini memang juga rendah protein juga. Aku tuh malah sedihnya kalau di event lari pas finish harus nggak ada satupun sponsor protein I see. itu. Terus Coba. malah Diatur. padahal habis lari paling penting adalah ngasih isolate. Iya. Kebanyakan minuman isotonik ya, Bukan isotonik lagi, ya mineral. mineral. Ah. Jadi mineral tuh pas lari dan sebelum lari. Habis lari memang mineral, 15 menit kasih protein. Wah, enak tuh, Bro. Bleng langsung dah. Kalau suruh milih karbo dulu atau protein dulu? Maksudnya? Karbo spiking dulu. Oh atau ya protein no. Aku nanti Protein juga dulu. sarapan es latte, air mineral, es latte langsung sama salmon, Bro. Harus disebut itu. Harus sebut itu. Salmon tuna, bandeng ya. Ya kalau enggak yang underrated lah ikan kembung. Oke, bro, ini Ini cuma 15, Bro, habis. Ngasih yang ikhlas dikit kita dong. kirim nanti di bawah ya. 8 rasa kita kirim semua sama kalau habis call. Ya, kemarin aku baru nyoba sekali, memang nek sih. Asu sih. Pokoknya kalau mau minum susu, minum dah. Bener. Oh, bro, gua ada yang unflavor. Boleh tuh nyoba. Nah, yang unflavor Kalau tuh. sampai muntah beneran. Bahan baku itu. Ya intinya tuh sebenarnya whey protein itu kan kayak gini, kayak Anda minum jus dada ayam kan enak banget tuh. Anda minum jus telur enak banget. Sama sebenarnya miripnya sama. Cuman bedanya ini karena dia diolah, ya terus ada ada flavornya, jadi nggak enek-enek banget. Bukan karena ini ya, bro. Kan kemarin banyak juga orang-orang yang bilang kayak ini kan turunan susu bikin kembung. Jadi nya itu bukan karena kembung dari susu ya. Karena sifat protein saja. Memang sifat protein itu mengenyangkan tubuh. Makanya kan iya, lucu iya, kan iya. kalau kamu pengen diet cutting, proteinnya memang harus kenceng banget itu. Iya sih. Malah kalau yang cutting parah pakai protein kan kentut ya. Iya, Betul. efek side effect-nya memang itu. Iya kan? Ya BT, orang cutting tuh biasa bed putan. Aku nggak kuat tahu. Aku cuman fase bulking kan 74, 75, 76. Terus ku cutting cuma sampai 74 nggak kuat lagi. Sekarang berat badan berapa sih, bro? 74,5, fatnya 13,6%. Tapi ini ideal sih, Pak. Terus massa ototnya ternyata dominannya di back sama leg. Ya kemarin gua ada lihat sih yang dia. Iya, dan itu aku check up di dokter Dika SPKO di Wells Pro. Jadi aku nggak pakai yang timbangan itu, aku benar-benar dicek sama mereka. Ternyata komposisi distribusiku simetris. Makanya aku bangganya adalah secara skoliosis aku tidak akan bisa sembuh. Tapi itu terkompensasi oleh otot tahu kan di otot punggung itu ada Ya, serat-serat yang di sini kan, otot lower back itu yang membuat area aku bisa nggak pegel-pegel lagi. Oke. Makanya kan gue bilang latihan paling underrated adalah kau tinggal pasang pull up bar, kau beli dumbbell itu akan investasi terbesar itu. Beli pull up bar itu cuma 600.000 ya, terus beli dumbbell juga 600.000, itu investasi selamanya sampai tua beran. Dan nanti ketika tua lihat temenmu yang gak olahraga, aduh kok bungkuk tuh bos, sini masih masih godong cucu masih, wih itu kan. Iya sih. Itu karena kita nge-gym terus. Prestasi. Makanya orang tuh nge-gym tuh bukan harus badan bagus, bukan. Yang penting melatih otot. Cuman pasti badannya bagus. Anda bisa cek dokter Tirta Rambut Pink, krempeng toksik sama sekarang. Ya. Yang paling nampak dari aku tuh punggung, traps sama leg. Makanya aku selalu foto tuh itu terus. Kenapa? Kau nggak akan bayangin Tirta Rambut Pink yang skoliosis toksik tuh
segini, aku aja bisa. Aku yang masih 9 to 5 tuh bisa. Masa kamu enggak? Iya. Kamu nge-gym ya, aku daftar di Selfit di Jogja. Di Jakarta UBSIJ, cuman kan close. Jadi aku ya di rumah. Bermodalkan pull up tower, deep tower, dan dumbbell yang banyak. Sama resisten band. Ini ya. Oke, makasih. Ini harganya berapa sih? Itu harganya kalau yang 2LB itu 580. Nah, berarti fakta ya, aku tuh gak DDoS, aku tuh bahkan gak tahu harganya. Baru tahu 2 hari lalu dari Coach Mario itu. Oh bagus ya Fit Life, kukira Fit Hub. Nah, nanti pokoknya kan lu pakai aktivitas, gua tunggulah reviewnya kayak gimana. Oh ya, boleh. Kalau sukses janjinya tapi kalian sponsorin satu event lari loh. Oh, siap ya. Siap kan? Kan belum pernah. Kalian lah, jadi ini kalau memang event larinya seberapa besar? nggak usah yang kecil-kecil, yang 1000. Maksudku gini kan, kalian pengennya image-nya nggak hanya di bodybuilder, ya kalian turunlah langsung ngebuat coaching klinik di pelari. Aku mau banget. Karena lucunya pelari itu belum semuanya ngerti manfaat protein loh. Bener. Kalau bodybuilder kan udah ngerti semua. Banget, ya. Semua ngerti nutrisi. Ini enggak. Clean eating tuh kan bodybuilder semua rata-rata. Bener. Cuman kan pelari nggak semua ngerti. Taunya lari ya lari. Bener. Terus ketika stuck marah-marah. Jadi pelari itu kalau stucknya stuck apa? Jadi stuck tuh dia mentok tiba-tiba selama 2 tahun lu kok stuck terus. Nggak, maksudnya nggak bisa nambah jaraknya. Jaraknya tetap tapi pace stuck terus. Oh. Terus malah tambah turun kapasitasnya. Oke. Pak, nah makanya jadi yang penting dari pelari itu adalah satu latihannya, kedua nutrisinya, ketiga baru sepatunya. Sekarang kebalik ya, sepatunya dulu ya. Saya paling terlihat. Iya. Akhirnya aku dia kembali ke Hoka aku udah nyoba semua dia Hoka yang logonya gede-gede. yang enggak culture banget. Ternyata dia tetap latihannya, nutrisinya, istirahatnya baru sepatunya. Iya. Oke. Sepatunya mahal-mahal tapi nggak pernah latihan terus nutrisinya asal kadut. Oke, thank you bro. Ini siap. Gua biasanya di podcast kita itu ada kata-kata terakhir ya. Duh, asum kayak mau mati, Cuk. Kata-kata penutup. Oh, iya. Terakhir bukan terakhirnya ini bukan. Okay. Bukan terakhir hidup, penutup bro. Nah, kira-kira ada nggak nih buat mungkin penonton-penonton yang suka running lah kata-kata. Semua olahraga tuh butuh protein. Semua olahraga, lari, badminton, basket, sepak bola itu butuh protein. Anda bisa penuhi kebutuhan protein itu dari real food, ayam dan kawan-kawan. Dan ketika kebutuhan protein Anda sudah besar, di atas 2 gram per kilogram berat badan per hari, dan Anda muak makan, Anda tidak apa-apa penuhi dengan suplemen protein. Dan yang ngomong tuh banyak nutrisionis gak apa-apa. Dan suplemen protein itu tidak berarti apa-apa kalau Anda nggak latihan, akan dibuang melalui ginjal. Jadi satu-satunya cara adalah 3, nutrisi, latihan, rest. Tapi ada juga orang yang nggak perlu rest karena dia nggak kerja. Kalau Anda nggak 9 to 5, Anda nggak perlu rest. Bisa tuh latihan tiap hari. Karena olahraga lah pekerjaan dia. Nah, kan bisa ngeles saya. Kerjaanmu apa? Atlet. Nah, kan tiap hari olahraga berarti. Oke. Nggak ada rest itu. Oke, thank you bro. Siap. Thank you.